Tahapan metode yang ketiga yaitu pekerjaan pemasangan. Tahap pemasangan meliputi pemasangan pondasi, pemasangan dinding, pemasangan kusen pintu dan jendela, serta pemasangan beton bertulang. A. Pemasangan pondasi. Pemasangan pondasi batu yaitu penyusunan batu belah dan mengisi celah-celahnya dengan spesi atau bahan adukan semen sebagai bahan pengikatnya. Pasangan batu biasanya diterapkan untuk membuat pondasi bangunan atau rumah dan juga untuk membuat konstruksi dinding penahan tanah. Material yang dibutuhkan dalam pekerjaan pasangan batu kali adalah sebagai berikut. 1. Batu kali atau batu belah sebagai bahan utama pondasi batu kali. 2. Portland semen atau semen merupakan bahan perekat pada adukan yang selanjutnya digunakan untuk merangkai pasangan batu kali. 3. Pasir pasang untuk membuat adukan sebagai bahan perekat pasangan batu kali. B. Pemasangan dinding. Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan atau membatasi satu ruang dengan ruang lainnya. Dinding dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Dinding struktural. Dinding struktural ini berguna sebagai struktur bangunan. 2. Dinding non-struktural. Dinding ini adalah dinding yang tidak menopang beban, hanya sebagai pembatas. 3. Dinding partisi atau penyekat. Dinding penyekat adalah batas vertikal yang ada di dalam ruangan. Ditinjau dari fungsinya, dinding memiliki fungsi sebagai berikut. A. Pembatas kepemilikan bangunan. B. Penahan panas, angin, hujan, suara, debu yang bersumber dari luar ruangan. C. Pembatas ruang di dalam rumah. D. Pemisah ruang pribadi dan umum. E. Fungsi estetika. Ditinjau dari material pembentukannya, terdapat jenis dinding sebagai berikut. A. Dinding dari batu buatan seperti bata, batako, dan bata ringan. B. Dinding dari batu alam atau batu kali. C. Dinding dari kayu seperti kayu log atau batang, papan, dan sirap. D. Dinding dari beton atau struktural dinding geser. C. Pemasangan kusen pintu dan jendela. Konstruksi kusen adalah suatu rangka dari balok kayu atau dari bahan lainnya seperti plastik, UPVC, aluminium yang dirakit sedemikian rupa sesuai dengan fungsi, kaidah suatu konstruksi, serta keinginan dari pemilik bangunan. Fungsi utama dari kusen yaitu untuk menggantungkan atau meletakkan daun pintu, jendela, kaca, dan tralis. Selain fungsi tersebut, bentuk dan variasi kusen juga akan menambah keindahan atau estetika dari bangunan. Konstruksi pintu dan jendela pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kusen dan daun pintu atau daun jendela. Konstruksi pintu dan jendela merupakan konstruksi pelengkap dari konstruksi dinding bangunan yang fungsinya sebagai penghubung antar ruang yang dipisahkan dinding bersangkutan. D. Pemasangan beton bertulang. Beton adalah material umum yang digunakan dalam dunia konstruksi yang memiliki karakteristik tegangan tekan yang tinggi dan diimbangi dengan tegangan tarik yang rendah. Definisi beton dari segi teori DPU-LPMB adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik lain, agregat halus, agregat kasar, dan air yang ditambahkan dengan beton merupakan bahan bangunan yang terbuat dari campuran homogen antara semen, agregat, dan air. Beton yang baik memiliki
beberapa sifat dasar, antara lain memenuhi kekuatan yang direncanakan dan campuran betonnya tidak diperkenankan untuk mengalami segregasi atau pemisah selama pengecoran. Agregat halus seperti pasir berasal dari batu pecah yang dapat diperoleh dari industri pemecah batu dengan ukuran butir terbesar adalah 5 mm, sedangkan agregat kasar dapat berupa batu pecah dengan ukuran butiran antara 5 mm hingga 40 mm. Beton bertulang memiliki beberapa istilah yang berkaitan dengan penempatan konstruksinya. Pada bangunan satu lantai, istilah seperti sloof, kolom praktis, dan ringbox. Pada bangunan lebih dari satu lantai, istilahnya seperti footplate, kolom beton, balok beton, atau plat beton. Struktur beton bertulang memiliki fungsi yang dapat digunakan pada beberapa model konstruksi, seperti balok beton, plat beton, kolom beton, hingga tulangan beton. Penjelasan sistem tersebut secara rinci adalah sebagai berikut. A. Balok beton berfungsi untuk menahan tegangan tekan dan tegangan tarik yang disebabkan adanya benang lentur pada balok tersebut. Sifat beton yang tidak cukup mampu menahan tegangan tarik. Itulah yang menyebabkan sistem beton bertulang ini ditambahi dengan tulangan baja di tempat tegangan tarik tersebut bekerja. B. Kolom beton bertulang umumnya mempunyai penampang bujur sangkar, persegi panjang, ataupun bulat. Posisi penulangan pada kolom beton dapat dilakukan secara simetri ataupun mengelilingi tiap sisinya. Metode pemasangan tulangan di bagian bawah kolom adalah dibengkokkan ke bagian dalam terlebih dahulu dan dijadikan stek panjang kurang lebih 40 kali diameter tulangan. C. Plat beton adalah struktur beton bertulang yang tipis berupa bidang yang memiliki arah horizontal dengan beban kerja yang berarah tegak lurus. Plat beton bertulang pada umumnya digunakan untuk bagian dari lantai bangunan dan lantai atap sebuah gedung. Selain itu, plat beton juga dapat digunakan sebagai lantai jembatan ataupun lantai dermaga. D. Tulangan beton. Pada beton bertulang dapat berupa besi polos maupun besi ulir. Dalam sebuah gambar kerja ada dua notasi utama dalam menjelaskan jenis besi dan besar diameternya yang digunakan dalam sebuah beton bertulang. Notasi berupa tanda O digunakan untuk jenis besi polos, sedangkan notasi D digunakan untuk notasi besi ulir. Kualitas beton sangat tergantung pada bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Portland semen. Semen yang memenuhi standar berdasarkan Asosiasi Semen Indonesia. Kemudian yang kedua, air yang memenuhi syarat dari PPI 1971. Kemudian yang ketiga, kerikil harus memenuhi syarat
PPI 1971. Kemudian yang keempat, pasir. Kemudian yang kelima, besi beton. Harus memenuhi syarat PPI 1971. Tahapan metode standar yang keempat, pekerjaan lantai. Konstruksi lantai merupakan bagian bangunan yang berupa suatu area yang dibatasi dinding-dinding sebagai tempat dilakukannya aktivitas sesuai dengan fungsi bangunan. Pada bangunan gedung lantai bertingkat, lantainya memisahkan ruang-ruangan secara vertikal. Kemudian fungsi lantai secara umum adalah untuk menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter ruang. Ketika orang berjalan di atas lantai, maka karakter yang muncul adalah tahan lama, tidak licin, dan berwarna netral. Lantai rumah digunakan untuk meletakkan barang-barang seperti kursi, meja, almari, dan sebagainya, serta mendukung berbagai aktivitas berjalan. B. Jenis lantai pada bangunan. Beberapa jenis lantai dengan beragam karakteristiknya yang sering digunakan pada rumah kebanyakan sebagai berikut. 1. Jenis lantai plester. Tergolong paling sederhana dan paling murah karena diperlakukan seperti saat memplester dinding dan diaci hingga halus. 2. Jenis lantai keramik. Jenis lantai keramik ini pada umumnya digunakan masyarakat karena punya fleksibilitas dan dapat dipasang hampir seluruh bagian rumah. Selain kuat, lantai rumah dari bahan keramik juga tidak membutuhkan pemolesan dan mudah dalam perawatannya. Kesan yang diperoleh dari material keramik adalah hangat. 3. Jenis lantai marmer. Banyak disukai orang karena lebih berkarakter dan berkelas mewah. Tekstur dan pola yang tidak teratur, serta persediaan alam yang terbatas menjadikan material ini mahal karena memiliki kesan dingin dan kuat. Kelemahannya memiliki pori-pori relatif besar. Hal ini karena marmer mudah menyerap cairan dan seperti layaknya karpet, marmer meninggalkan noda jika tidak cepat dibersihkan. 4. Jenis lantai granit. Material lantai dengan jenis granit memiliki pori-pori yang lebih rapat, sehingga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dimasuki air dan kotoran. 5. Jenis lantai kayu. Yang paling umum adalah lantai parket. Material lantai kayu ini memiliki kesan hangat dan alami. Selain berasal dari kayu solid, bahan parket ini juga berasal dari bahan non-kayu, seperti bambu. Jenis lainnya yaitu laminate, yang merupakan kayu olahan yang permukaannya adalah hasil printing. Tahapan metode standar yang kelima, pekerjaan instalasi listrik. Dalam sebuah pekerjaan pemasangan instalasi listrik rumah tinggal atau gedung, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang untuk dapat melaksanakan pemasangan instalasi listrik yang baik dan benar.
Perencanaan tersebut meliputi 1. Gambar situasi bangunan bertujuan pembuatan gambar situasi adalah agar instalator mengetahui posisi rumah yang akan dipasangi instalasi. 2. Gambar rancangan tata letak. Pembuatan gambar rancangan tata letak bertujuan agar instalator mengetahui letak titik peralatan listrik pada bangunan yang akan dipasang instalasi sesuai pada pembagian kelompoknya. 3. Gambar rancangan hubungan perlengkapan listrik. Tujuan pembuatan gambar rancangan hubungan perlengkapan listrik adalah agar instalator mengetahui semua kendali antara rangkaian lampu dengan saklar pengendalinya pada bangunan yang akan dipasang instalasi listrik. 4. Diagram garis tunggal. Tujuannya agar instalator mengetahui jalur-jalur pemasangan kabel dan berapa jumlah jenis kabel yang lewat pada jalur tersebut. 5. Tabel rekapitulasi daya. Tujuannya supaya instalator mengetahui hal-hal sebagai berikut. A. Jenis dan besar pengaman yang dibutuhkan dalam perlengkapan hubung. 2. B. Pembagian kelompok, jenis, besar, daya, dan total daya beban pada instalasi listrik tersebut. 6. Diagram pengawatan. Dibuatnya diagram pengawatan ini bertujuan agar instalator mengetahui secara detail jenis dan penggambaran kabel serta perlengkapan listrik pada instalasi yang akan dipasang. 7. Tabel bahan instalasi. Bertujuan untuk merinci semua bahan yang diperlukan untuk pemasangan hingga dapat mempermudah pemberian bahan tersebut nantinya. Tahapan metode standar. Yang kelima, pekerjaan instalasi listrik. Dalam sebuah pekerjaan pemasangan instalasi listrik rumah tinggal atau gedung, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang untuk dapat melaksanakan pemasangan instalasi listrik yang baik dan benar. Perencanaan tersebut meliputi 1. Gambar situasi bangunan bertujuan pembuatan gambar situasi adalah agar instalator mengetahui posisi rumah yang akan dipasangi instalasi. 2. Gambar rancangan tata letak. Pembuatan gambar rancangan tata letak bertujuan agar instalator mengetahui letak titik peralatan listrik pada bangunan yang akan dipasang instalasi sesuai pada pembagian kelompoknya. 3. Gambar rancangan hubungan perlengkapan listrik. Tujuan pembuatan gambar rancangan hubungan perlengkapan listrik adalah agar instalator mengetahui semua kendali antara rangkaian lampu dengan saklar pengendalinya pada bangunan yang akan dipasang instalasi listrik. 4. Diagram garis tunggal. Tujuannya agar instalator mengetahui jalur-jalur pemasangan kabel dan berapa jumlah jenis kabel yang lewat pada jalur tersebut. 5. Tabel rekapitulasi daya. Tujuannya supaya instalator mengetahui hal-hal sebagai berikut. A. Jenis dan besar pengaman yang dibutuhkan
dalam perlengkapan hubung 2. B. Pembagian kelompok jenis besar daya dan total daya beban pada instalasi listrik tersebut. 6. Diagram pengawatan. Dibuatnya diagram pengawatan ini bertujuan agar instalator mengetahui secara detail jenis dan penggambaran kabel serta perlengkapan listrik pada instalasi yang akan dipasang. 7. Tabel bahan instalasi. Bertujuan untuk merinci semua bahan yang diperlukan untuk pemasangan hingga dapat mempermudah pemberian bahan tersebut nantinya. Pada tahap ini, pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan listrik seluruh komponen-komponen sebagai berikut. 1. Bergenser. Berfungsi untuk membatasi daya listrik, mengukur penggunaan daya, dan memutuskan aliran listrik. 2. Sekring adalah alat pengaman listrik yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi kelebihan daya listrik dan hubungan arus pendek. Komponen utamanya adalah kawat yang bisa putus karena terlalu banyak arus yang mengalir melewatinya, sehingga secara otomatis sekring memutuskan aliran listrik dan tidak menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain. Ketiga, saklar. Berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan listrik. Pada dasarnya, alat penyambung aliran listrik dipakai on dan pemutus aliran listrik ketika tidak dipakai off. Yang keempat, stop kontak. Berfungsi untuk menghubungkan arus dengan peralatan listrik. Alat ini memiliki lubang yang merupakan tempat memasukkan steker. Stop kontak umumnya memiliki dua jenis, yaitu inbound dan outbound. Inbound sendiri adalah stop kontak yang bisa ditanam ke dalam dinding. Sedangkan outbound adalah stop kontak yang dipasang di luar dinding. Kemudian yang kelima, fitting. Yang kelima adalah fitting. Berfungsi untuk meletakkan lampu. Alat ini bisa digunakan untuk menghubungkan lampu dengan jaringan listrik. Fitting memiliki beberapa bentuk cara. Misalnya, ada yang ditempel, ada yang digantung, dan ada juga yang dihubungkan ke stop kontak. Kemudian yang keenam, lampu. Lampu sebagai alat penerangan menjadi elemen penting untuk mendongkrak nilai estetis hunian, sekaligus berdampak pada psikologis penghuninya. Kemudian yang ketujuh, T-DOS atau cross DOS, yang berfungsi material yang sangat penting untuk dijadikan tempat sambungan kabel. Kapasitas T-DOS sangat terbatas, artinya hanya beberapa sambungan saja yang bisa ditampung di dalam T-DOS. Biasanya maksimal 3-4 sambungan. Kemudian yang kedelapan, kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Kabel terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator merupakan bahan yang digunakan untuk membungkus kabel. Biasanya dibuat dari termoplastik atau polimer termoset.
sementara konduktor dibuat dari bahan tembaga atau aluminium. Kemudian yang kesembilan, klem kabel. Berfungsi sebagai alat penjepit kabel yang biasanya berbentuk setengah lingkaran. Alat ini memiliki beragam ukuran yang dapat disesuaikan dengan kabel. Berfungsinya untuk merapikan kabel. Caranya dengan memakunya di kayu plafon. Kemudian yang ke-10, twist on wire connector, yaitu penyambung kawat putar. Alat ini memiliki bentuk yang menyerupai kerucut dengan beragam pilihan yang bisa dipilih. Twist on wire connector ini dapat dipakai untuk menutup sambungan kabel pada instalasi peralatan listrik. 11. Fungsi pipa pada instalasi peralatan listrik adalah untuk melindungi pemasangan kawat penghantar. Dengan pemasangan pipa ini bisa didapat bentuk instalasi yang aman dan rapi. Tahapan metode yang ke-6, pekerjaan penutup. Pekerjaan penutup ini meliputi pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan. Pada masa pekerjaan pembersihan, kontraktor wajib membersihkan seluruh bagian dari proyek yang meliputi lantai, dinding, atap, pintu, jendela, plafon, dan lainnya, sehingga bangunan siap untuk dihuni. Sementara pada masa pemeliharaan, kontraktor berkewajiban mengganti material yang rusak ataupun tidak berfungsi sebagaimana target proyek. Demikian penyampaian materi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa menjaga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.